Contohnya gini, Pak, saya nggak tahu nih proses-proses ini kayaknya belum diimplementasikan. Nah, ceritakan gimana caranya menghandle kebutuhan user. Gini, ada orang accounting, kalau bikin laporan keuangan itu harus di-print tuh. Karena audit itu maunya di-printin gitu ya, tidak bisa digital. Biasanya setiap tanggal 25 sampai tanggal 5 gitu ya, di setiap bulannya, bulan depannya maksud saya, itu mereka tuh sekarang udah dikasih 2 printer, tapi masih kurang. Karena akhirnya dengan 2 printer, mereka lembur terus untuk ngeprint. Mereka minta 2 printer lagi gitu kan, ceritanya gitu. Terus Anda lakukan apa? Ya saya bilang gitu ya, sebentar dulu, bisa nggak khusus tanggal 25 sampai tanggal 5 bulan berikutnya, saya pinjamkan deh 1 unit dari HR, 1 unit dari GA. Ya itulah demand management gitu. Itulah fungsi demand management. Dia apa? Dia fungsinya mengintervensi behavior penggunaan IT customer dengan resource yang kita punya. Optimalisasi resource. Oh, jadi itu demand management, itu fungsi demand management. Tapi kan kita menganggap itu bagian dari keseharian. Bagian dari proses menanggapi kebutuhan-kebutuhan customer. Itulah demand management. Mengintervensi behavior customer dengan solusi dan optimalisasi resource kita. Jadi setiap tanggal 25, mereka tidak harus beli 2 printer baru, cukup dipinjamkan dari HR dan GA. Nah, nanti setelah tanggal 5 balikin lagi, seperti itu. Masing-masing misalnya punya 2, mereka punya satu cukup sisanya gitu, desain 1. Jadi itulah demand management. Jadi sepertinya ini asing bagi kita istilahnya, tapi eksis di lingkungan kita dan seterusnya. Oke. Oke, Pak Billy, bagaimana Pak Billy, portofolio manajemen melakukan review terhadap produk mana yang sudah rilis? Ini memang memberikan manfaat atau dimatikan saja? Kedua, Pak, pertama adalah di portofolio manajemen itu dibahas mengenai satu, itu adalah mekanisme untuk memprioritaskan. Prioritas itu ada nanti inisiatif yang kita sebut sebagai inisiatif yang disetujui, approve. Ada yang di-defer atau reject ya. Reject lah ngapain. Reject, ada yang kaji ulang, dianalisis lagi, atau dihitung kembali ya, dikaji ulang. Katakanlah seperti itu. Jadi ada 3 jenis ini. Approve, langsung jadi inisiatif. Izin prinsipnya bahkan budgetnya mungkin disetujui. Kaji ulang, bisa masuk ke sini, bisa nanti masuk ke sini setelah dikaji ulang. Kalau reject udah stop di sini. Itu pertama. Bagaimana kita menentukan bahwa sebuah inisiatif itu disetujui atau tidak. Termasuk nanti prioritas. Ini ada 5 approve nih. 5 approve. Tapi kita hanya punya budget 1 aplikasi untuk setahun. Ya sudah. Bagaimana 5 ini di-spread ke tahun pertama yang mana, tahun kedua yang mana, sampai dengan tahun kelima yang mana. Kan pilihan. Nah, memprioritaskan mana yang tahun pertama, tahun kedua, sampai dengan tahun kelima, itu ada yang namanya scoring dan pembobotan. Pendekatannya macam-macam. Ada yang menggunakan return investment, ada yang menggunakan cost benefit analysis, ada yang menggunakan parameter-parameter lain. Kalau saya biasanya menggunakan namanya information economic. Di dalamnya membandingkan 10 aspek yang non financial, nanti bobotnya akan ditentukan sehingga ujungnya muncul poin yang paling tinggi lah yang memang kita implementasikan dulu seperti itu. 2, 1, 1 misalnya seperti itu. Jadi ada munculnya poin. Jadi clear, transparan bahwa dengan formula itu kita injek semua parameternya, keluar scoring. Kalau yang sama masih sama ya tinggal diprioritaskan ulang. Dan yang kedua, layanan mana yang harus dipensiunkan? Nah, di dalam proses testing itu, di dalam V-model, nanti kita bahas sedikit V-model, dari mulai business requirement di sini, sampai dengan UAT, business requirement dites oleh UAT, system requirement dibuat oleh sistem test, sampai dengan di sini unit test. Ini kan tahapnya development, Pak, di sini. Development.